Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6. We will presentation about material about word and things, extensions, and prototypes. So, wait. For the team, this me and Zara Sakinata as moderator, and my partner Ismiana Nur Aziza. So for the first material will be referred by me about what is extensions. Jadi the extensions of a one-place predicate is the set of all individuals to which that predicate can truthfully be applied. Jadi extensions adalah perluasan terhadap himpunan atau kelompok semua individu pada predikat yang diterapkan. Himpunan ini potentially atau berpotensi dapat dirujuk menggunakan ekspresi yang elemen utamanya adalah predikat. So the example from extensions is the extension of dog is the set of all dogs in the universe. Jadi perluasan dari anjing itu tuh semua himpunan semua anjing ada di dunia kayak atau enggak the extension of window is the set of all windows in universe, atau extension of houses is the set of all houses in the universe. So there is a relationship and distinctions between extension and prototype, to sense and reference. Jadi the notions of extension and prototype bridge the conceptual and theoretical gap between sense and reference. Jadi extension sebagai gagasan yang menjembatani konseptual dan theoretical gap between sense and reference. Nah, dari sinilah diketahuinya keterkaitan satu sama lain dalam menentukan makna suatu linguistic expression. So, adapun the differences and similarities between those three concepts, itu tuh mencakup 3 konteks berikut, yaitu involve a set, independent of particular occasions or utterance, and connects language to the word. So, for the first differences and similarities is involves a set. In sense, itu not a set of anything. Jadi sense itu bukanlah suatu kumpulan dari apapun. Sedangkan extension is a set of physical objects, most frequent common nouns. Jadi kalau extension itu tuh sekumpulan objek atau kata benda umum yang sering digunakan. Dan reference is normally an individual thing, yaitu hal yang bersifat individual. Jadi contohnya dari sense, contohnya sense itu house. House itu bisa refer to tempat sebagai tempat berteduh, tempat sebagai tempat tinggal, tapi dia itu tuh bukan suatu himpunan, kayak cuman bisa merujuk ke beberapa hal aja. Nah, sedangkan kalau extensions, example extension itu misalnya house itu adalah the set of all houses in the universe, kayak tadi yang udah dijelasin. Kalau extension itu adalah perluasan. Jadi kalau example-nya rumah, yaitu himpunan semua rumah yang ada di dunia dan dari rentan waktu past, present, dan future. Nah, kalau reference, example-nya itu lebih kayak ke definitions. Jadi kayak house is a building for human habitation, especially one that is lived in by a family or small group of people. So for the second differences and similarities is independent of particular occasions or utterance. Jadi in sense, itu sama kayak extensions, independent of any particular occasion of utterance times lead. Jadi tidak bergantung pada ucapan tertentu. Sedangkan kalau reference itu speaker refer to reference on particular occasion, yaitu pembicara mengacu pada referensi kesempatan ucapan tertentu. And for the third differences and similarities is connects language to the word. In sense, it connects a linguistic unit to something linguistic. Sedangkan extensions connects a linguistic unit to something not linguistic. It be a set of physical objects or a set of abstract entities. Jadi contohnya tuh kalau extension itu kayak songs
song semua lagu atau distances dan etc. lainnya. Kalau reference itu connects a linguistic unit to something non-linguistic, but it will be an individual physical object or individual abstract object. Jadi contohnya particular song atau specific distance. Jadi lebih kalau extension itu perluasan semua lagu gitu kan. Kalau misalnya reference itu lebih spesifik kayak beberapa lagu particular songnya ini kayak gitu bedanya. So the summarizing relationship between sense, extension, and reference itu a speaker's knowledge of the sense of a predicate provides him with an idea of its extensions. Jadi pengetahuan penutur mengenai pengertian suatu predikat memberikan gambaran mengenai perluasan atau extension dari predikat tersebut. Contohnya, the dictionary definition which the speaker accepts for cat can be used to decide what is a cat and what is not, thus defining implicitly the set of all cats. Jadi contohnya, definisi kamus itu refer ke hewan berbulu, hewan berkaki empat, hewan yang mengeong, dan lain-lain, sehingga pembicara itu dapat menerima apakah itu merupakan pengertian dari kucing atau bukan. Dan secara implisit, pengertian dari kucing inilah yang mendefinisikan extension atau set of all cats in the universe. Jadi nggak ada spesifik, nggak ada referensi ini spesifik kucing yang kayak gimana-gimana, kayak gitu. Sorry. So the next summarizing is the reference of referring expression used in a particular utterance is an individual member of the extension of the predicate used in the expression. Jadi rujukan terhadap individual atau perseorangan dalam ucapan dari extension atau perluasan untuk mengidentifikasikan anggota tertentu. The example, the cat stolen your pork chop. Kalau misalnya kita pakai the cat stolen your pork chop, itu tuh merujuk terhadap perluasan dari kumpulan semua kucing di dunia. Jadi bisa aja seseorang atau pendengar akan mengira bahwa yang mencuri dagingnya itu satu atau lebih daripada kucing kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita dispesifikkan jadi Atkins as the cat stolen your pork chop itu ini kan diarahkan ke seekor kucing yang lebih spesifik. Jadi misalnya tuh Atkins itu sebagai kucing tetangganya kayak gitu. Jadi pendengar itu tuh bisa langsung mengidentifikasikan bahwa Atkins adalah seekor kucing yang mencuri dagingnya kayak gitu. So for the next material is about extension and tense. Extension is relative to all the time, past, present, and future, and predicate have no tense, which is they are not specified for the past, present, or future. Jadi extension relatif ke semua waktu, yaitu past, present, dan future. Sedangkan predikat tidak memiliki tense atau kata verba untuk menunjukkan waktu. Nah, contohnya itu the extension of window includes all past windows, all present windows, and all future windows. Jadi perluasan dari entah Windows, entah house, entah cat itu apa namanya includes predikat itu dalam rentan waktu past, present, dan future kayak gitu. And if the predicate needs to be restricted, then use tense markers. Dan jika predikat butuh dibatasi, maka harus menggunakan penanda tense, yaitu bisa berupa pakai have, verb to, verb in, and etc. Contohnya, the extension of the phrase is that, the set of all things which are dead in the time of utterance. Jadi, frasa telah mati itu adalah semua himpunan atau semua kumpulan yang sudah mati yang pada saat itu katanya itu diucapkan kayak gitu. Nah, extension ini seringkali menciptakan ketidakjelasan atau fuzziness terhadap penutur maupun pendengarnya karena sulit mengidentifikasi suatu himpunan predikat secara spesifik dari fisik atau rentan waktu. Karena extension itu kan beda dari reference. Reference itu lebih spesifik. Kalau extension itu perluasan semua himpunan dari rentan waktu, semua rentan waktu atau physical objeknya. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi fuzziness ini, para ahli memperkenalkan dua gagasan yang berkaitan, yaitu prototype dan stereotype. Nah, untuk prototype material will be delivered by Ismi.
Thank you Anzala. Sebelumnya melanjutkan sedikit dari materi extension tadi. Jadi, in reality, ID extension itu seperti apa sih? Jadi, the idea of extension in reality itu pertama, to ambiguous diterapkan dalam semua situasi. Tapi di lain sisi dia juga terbatas karena menerapkannya itu speaker hanya bisa menerapkannya dalam situasi yang normal. Kemudian speaker does not have a perfectly clear idea of the predicate. There is a gray area of doubt. Jadi, in fact, pembicara juga tidak punya gambaran yang jelas mengenai suatu predikat itu sendiri. Jadi, ketika pembicara membicarakan tentang kucing, pembicara juga nggak ada gambaran yang jelas tentang apa itu kucing dan apa yang bukan kucing. Jadi, antara kucing yang emang terlihat jelas dan yang dikategorikan bukan kucing itu ada area of doubt di tengah-tengahnya. Maka, in order to get around such difficulties with the idea of extension, semanticists have introduced the two closely related notions of prototype and stereotype. Jadi untuk mengatasi kesulitan gagasan ekstensi tersebut, ahli semantik memperkenalkan keduanya secara dekat melalui pengertian terkait prototype dan stereotype. Namun untuk materi pada minggu ini kita hanya membahas prototype karena stereotype akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Next. Next. Wait. Oke, kita lanjut lagi. What is prototype? A prototype of predicate is an object which is held to be very typical of the kind of object which can be revert to by an expression containing the predicate. Jadi, apa itu prototype? Prototype dari suatu predikat adalah suatu objek yang dianggap sangat khas. Jadi dia ciri khasnya tersendiri dari sekian banyak jenis objek yang dapat dirujuk oleh suatu ekspresi yang mendukung predikat tersebut. Jadi the prototype of a predicate can be thought of as the most typical member of extension of a predicate. Jadi prototype dari suatu predikat bisa kita anggap sebagai bentuk paling tipikal atau bentuk standar dari extension suatu predikat. Maka dalam konsep prototype ini diasumsikan bahwa orang mempunyai beberapa contoh dasar atau standar yang khas dari setiap kategori makna dalam pikiran setiap orang itu masing-masing. Karena kita bisa saja punya pandangan yang berbeda mengenai satu predikat yang memiliki yang berbagai bentuk dan karakteristiknya. Next. Example, di sini contohnya, seorang pria yang tingginya sedang dengan perawakan rata-rata, dengan usia antara 30 sampai 50 tahun, dengan rambut kecoklatan, tanpa ciri atau cat khusus dapat menjadi prototipe dari predikat pria di beberapa wilayah tertentu di dunia. Selain itu, dwarf, seorang kurcaci atau binaragawan yang sangat berotot, mungkin saja tidak menjadi prototipe dari predikat a man itu sendiri. Contoh lainnya, misalkan kalau saya menyebutkan kursi, kan kursi make up with different shape. Dia punya berbagai macam bentuk, stylenya juga macam-macam, ukurannya macam-macam, colornya juga macam-macam. Tapi ketika orang
terkadang ketika orang membicarakan kursi, di pikiran kita muncul satu jenis kursi yang udah menjadi standar kita sendiri, yang udah very typical bagi kita. Nah, itu yang namanya prototype. Next, the problem of the semantics are not especially interest in the language of any one individual, but language of many speakers, such as English as a whole. So here we will talk about the term shared prototype, which means an object, general agreement on typical example of the class of object described by a certain predicate. Jadi, shared prototype ini merupakan satu objek yang memiliki kesepakatan umum bahwa objek tersebut adalah contoh tipikal dari kelas objek yang dideskripsikan oleh predikat tertentu. Kayak contohnya tadi yang kursi. Atau contoh lainnya bisa juga misalkan kalau misalnya kita ngomongin burung. Kalau burung yang ada di pikiran kita kan burung yang bentuknya emang bisa terbang, terus burung yang biasanya ada di langit. Tapi buat beberapa orang ada juga yang bisa mendeskripsikan burung dengan makna yang lain. Misalkan kalau saya mikirnya burung merpati, orang lain bisa mikirnya burung elang atau burung garuda. In language community as well as that of English, there are problems with this idea of prototype due to cultural differences between various English-speaking communities. Jadi, dalam komunitas bahasa yang seluas bahasa Inggris, di sini terdapat masalah dengan gagasan prototype karena dikarenakan perbedaan budaya antar berbagai komunitas yang berbahasa Inggris. Contohnya, seperti tree. Kalau bagi kita yang tinggal di wilayah perkotaan atau perdesaan itu melihat kalau misalnya dikasih predikat tree yang ada di pikiran kita itu tree yang bentuknya kayak pohon mangga atau pohon jambu. Tapi ketika tree itu maksudnya ketika orang-orang yang tinggal di pesisir pantai bertemu dengan predikat tri, bisa aja yang mereka pikirkan itu pertama bukan seperti tri yang kita pikirkan, bisa aja yang pertama muncul di pikiran mereka tri seperti pohon kelapa atau pohon palem, saya seperti itu. Jadi inti dari permasalahan di sini adalah pada cultural differences, di mana cultural differences ini leading to different prototype. Contoh lainnya di sini prototype of the predicate busway for English speaker and Indonesian speaker. Kalau buat English speaker kan busway bisa diartikan sebagai jalur bus. Tapi kalau buat Indonesian speaker kan busway itu biasanya kita kenalnya busnya. Walaupun emang ada nama busnya, tapi kita lebih sering nyebut busnya itu sebagai busway. Atau contoh lainnya, misalkan predikat gedang buat penutur bahasa Jawa dan Sunda, di mana untuk penutur Jawa, gedang itu diartikan pisang, sedangkan di Sunda dia diartikannya pepaya. The idea of a prototype is perhaps most useful in explaining how people learn to use some of the predicates in their language correctly. Jadi konsep prototype ini mungkin paling berguna dalam menjelaskan bagaimana orang belajar menggunakan sebagian predikat dalam bahasa mereka dengan benar. Next. Recent research on the acquisition of categories in human language indicates that the prototypical members of the extension of a predicate are usually learned earlier than non-prototypical member. Jadi, penelitian terbaru tentang perolehan bahasa pada manusia menunjukkan bahwa anggota dengan prototipikal dari predikat extension biasanya dipelajari lebih awal daripada anggota non-prototipikal. Jadi predikat seperti man, cat, dog itu biasanya diajarkan pertama kali kepada toddler, kepada balita itu dengan ditunjuk typical example-nya. Jadi ditunjuk man-nya langsung, cats-nya langsung, atau dogs-nya langsung. Misalkan seperti seorang ibu lagi ngasuh anaknya, terus nanti ditunjuk
cat-nya terus saying, oh that's a cat, atau misalnya pointing child's father-nya, terus nanti dia ngomong, oh daddy is a man, atau yang semacamnya. Nah, this kind of definition by pointing is called ostensive definition. Nah, eh, sangat masuk akal untuk percaya bahwa konsep pertama seorang anak tentang banyak istilah konkret disebabkan oleh ostensive definition, yang mana itu melibatkan prototype. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua konsep atau vocabulary bisa dipelajari dengan cara yang ini. Contohnya ketika kita ingin mengajarkan kata ambition, kan nggak mungkin kita nunjuk orang yang ambisius terus introduce it as, oh there is ambition, atau he is an ambitious man, karena kan itu uh, terlalu rancu, terlalu luas gitu. Next slide. Extension and prototype. Some predicates which do not have clearly defined extension do in fact have clear prototypes. Beberapa predikat yang tidak mempunyai perluasan yang jelas sebenarnya mempunyai prototype yang jelas. Contohnya itu color terms kayak red and blue. Jadi dalam sebuah penelitian di tahun 1960-an itu menunjukkan bahwa meskipun seseorang itu nggak bisa memastikan secara pasti yang mana yang warna merah akan berubah menjadi pink atau jadi oranye, tapi ada kesepakatan umum dalam komunitas penutur bahasa Inggrisnya bahwa contoh sentral, fokus dan prototipikalnya dari pink dan orange itu masih dalam red shades. Lanjut. Tapi dalam beberapa case lainnya, kesulitan dalam mengidentifikasi prototipe dari predikat itu sama besarnya dengan kesulitan dalam mengidentifikasi extensionnya. Contohnya abstract mass seperti ambition. Maka dalam case ini ada yang namanya istilah denotation. Denotation itu apa? Denotation itu for some cases itu dianggap equivalent dengan extension. Misal, predicate dari cats itu kan itu bisa denote the set of all cats. Nah, denotation ini bisa digunakan dalam cases ya untuk menjelaskan makna yang lebih luas yang pada dasarnya vague atau tidak jelas. Khususnya untuk predikat yang ekstensinya masih problematikal. Makanya kita mungkin bisa sering menemukan pernyataan seperti redness denotes the property of common all red things, atau ambition denotes a human quality, or the profession under denotes a special relationship, dan lain-lain. Next slide. Okay, conclusion. The reference of a referring expression is the thing picked out by the use of that expression of a particular occasion of utterance. Referensi dari suatu referring expression adalah hal yang dipilih dari penggunaan ungkapan itu pada saat tuturan tertentu. The extension of a predicate is the complete set of all things which could potentially be the referent of a referring expression whose head constituent in that predicate. Jadi extension dari suatu predikat adalah himpunan lengkap dari semua hal yang berpotensi, yaitu dalam ucapan apapun yang mungkin yang menjadi rujukan dari ekspresi dari referring expression yang konstituen utamanya itu predikat tersebut. A prototype of a predikat adalah sebuah typical member dari extensionnya itu sendiri. Next. Kemudian reference, extension, dan prototype itu fokus attention on the relationship between words and things. Bahasa tidak ada dalam ruang hampa. Jadi bahasa ini digunakan untuk membuat pernyataan tentang world outside. Jadi ketiga gagasan tersebut berguna dalam analisis tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara bahasa dan dunia bekerja.
Okay, maybe that's all the presentation. I will give back to the moderator, Andaras. Oke, thank you Ismi. Sekarang sesi diskusi dan pertanyaan. If there is a question or want to add some explanation, dipersilakan. Sambil nunggu yang nanya, boleh di screenshot dulu aja Zal buat absen. Oh iya, oke. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Halo Anzalas. Ya, Joy. Okay, I want to ask you something about, can you explain in simple way about the differences between prototype and extension? Oke.
izin menjawab. Izin juga pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah dimengerti. Jadi kalau extension itu kan tadi kalau extension itu jadi himpunan lengkap dari possible referent yang ada dalam satu predikat. Misalkan kita merujuk predikatnya ke cat. Jadi kalau extension itu dari predikat cat ini, ekstensinya adalah semua jenis cat yang ada di dunia. Sedangkan prototipenya ini salah satu tipikal dari catnya itu. Misalkan kucingnya jenis Angora, atau kucingnya jenis Persia, atau kucing jenis lainnya. Jadi kalau misalnya extension itu versi luasnya, kalau prototype itu dia mengerucut lagi satu tipikal dari semua kucing yang ada di dunianya itu. Kira-kira kalau penjelasan seperti itu, ngerti nggak? Got it. Yep. Thank you ya. Oke, thank you, Jo. Last 1 minute, ada lagi yang mau nanya atau mau nambahkan?